Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Nah, kali ini podcast History akan membawakan episode pertempuran. Nah, pertempuran ini sendiri merupakan cikal bakal diperingatinya Hari Dharma Samudra setiap tanggal 15 Januari. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung kita mulai pembahasannya. Pertempuran Laut Aru adalah peristiwa yang terjadi pada 15 Januari 1962 di sekitar Laut Aru, Maluku. Nah, insiden ini melibatkan dua negara yang tengah memperebutkan wilayah Irian Barat pada saat itu, yaitu Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi ketika pihak Belanda yang pada saat itu diwakili oleh alat-alat perangnya, yaitu HM Karel Doorman, kapal induk Belanda, 2 kapal tempur serta pesawat Neptune menyerang 3 kapal Indonesia, yaitu KRI Macan Tutul 650, KRI Macan Kumbang 653, dan KRI Harimau 654 yang tengah berlayar pada posisi 4,49 derajat lintang selatan dan 135,2 bujur timur. Nah, pada H-3 hari pelaksanaan operasi, seluruh kapal Angkatan Laut Indonesia telah merapat di sekitar wilayah di Pulau Aru. Nah, pasukan-pasukan yang sudah diturunkan dari pesawat Hercules Auri, juga sudah diangkut oleh kapal menuju pulau tersebut. Di sisi lain, pesawat intai Belanda juga sudah mulai melayang-layang mengintai kapal-kapal Angkatan Laut RI tersebut. Nah, pada hari H operasi, Senin 15 Januari 1962, pukul 5 waktu setempat, 3 kapal Angkatan Laut Indonesia mulai bergerak. Nah, kapal-kapal tersebut terdiri dari KRI Harimau yang berada di depan, membawa Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondo Mulyo. Di belakangnya terdapat KRI Macan Tutul yang dinaiki oleh Komodor Yosudarso. Dan tepat di belakang KRI Macan Tutul ada KRI Macan Kumbang. Nah, menjelang pukul 9 waktu setempat, Kolonel Mursyid yang melihat radar pada lintasan depan yang akan dilewati iringan ketiga kapal tersebut, 2 berada di sebelah kanan dan 1 berada di sebelah kiri. Namun radar tersebut tidak bergerak, yang menandakan kapal-kapal tersebut tengah berhenti. Saat akhirnya ketiga KRI tersebut melaju, tiba-tiba terdengar dengung pesawat mendekat, lalu menjatuhkan bom yang tergantung pada parasut. Keadaan kemudian tiba-tiba berubah menjadi terang benderang dalam waktu yang cukup lama. Ketiga kapal KRI yang berukuran lebih besar ternyata sudah menunggu kedatangan ketiga KRI kita. Ketiga KRI kemudian diserang dari berbagai arah yang disertai tembakan dari pesawat Neptune milik Belanda. Kemudian, kapal Belanda sempat melepaskan tembakan peringatan dan jatuh tepat di samping KRI Harimau, yang kemudian dibalas dengan tembakan yang mengenai sisi kepala kapal Belanda tersebut. Nah, dalam pertempuran tersebut, KRI Macan Tutul karam akibat dihantam tembakan dari kapal Belanda. Sebenarnya ada 2 versi tenggelamnya KRI Macan Tutul. Versi pertama, KRI Macan Tutul mengalami kemacetan di sekitar kemudi, sehingga menyebabkan KRI Macan Tutul berbelok 180 derajat ke kanan. Namun Belanda menyangka bahwa KRI Macan Tutul tengah melakukan manuver untuk menghalang serangan Belanda tersebut. Dan Belanda akhirnya memusatkan serangan ke arah KRI Macan Tutul. Nah, versi kedua, KRI Macan Tutul memang melakukan manuver untuk menghalau serangan Belanda untuk melindungi kedua KRI lainnya. Hal ini dibuktikan dengan perintah terakhir yang diucapkan oleh Komodor Yosudarso, yaitu kobarkan semangat pertempuran. Namun sayang, KRI Macan Tutul beserta Komodor Yosudarso akhirnya karam dan Komodor Yosudarso pun gugur bersama KRI Macan Tutul.
Sekian podcast untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.